ini coakan ini juga berefek ya. Kalau kita lihat kan ini seperti itu coakannya. Nah ini kan coakan cuma datar. Ya saya juga punya coakan yang lebih juga. Jadi makanya bohlam H4 itu bermacam-macam gitu ya. Jadi tiap-tiap mobil kalau dipakaikan ke reflektornya juga akan hasil outputnya berbeda. Sama seperti LED, makanya saya bisa membandingkan dengan LED karena dari HID saya sudah paham, jadi tinggal LED tinggal ganti aja sebenarnya. Ya makanya saya waktu itu banyak bahas soal LED karena ya dari pengetahuan dari HID gitu ya. LED memang lampu zaman sekarang, HID lampu zaman dulu, tapi masih lebih oke lah dibandingkan LED ya. Kalau menurut saya daya tahannya, saya ngomong apa adanya loh. Nah ini lagi contoh di bohlam H4 ya, saya juga sudah pernah bahas di video saya sebelumnya, makanya jangan lupa follow atau subscribe. Tonton terus dari awal sampai akhir. Nah ini bohlam H4 juga ya, tapi dia punya solenoid adalah dari bahan aluminium ya, dural gitu ya. Nah, jadi dia lebih presisi gitu ya dibandingkan ini nih. Saya juga masih ada tipe ini. Nah ini dari plastik bro solenoidnya, jadi ini lebih banyak geol-geolnya tuh. Ini pun bisa geol-geol karena dia tidak terlalu rapat, tapi lebih sedikit tuh. Tuh. Lebih sedikit, lebih presisi lah lubang ini nih tuh. Ya bisa geol-geol juga dia, tapi lebih presisi. Kalau ini geol-geolnya banyak bro tuh. Ininya plastik nih, sering kemakan karena kan panas. Plastik sering kemakan dan sering goyang-goyang gitu ya. Nah saya juga jual tipe-tipe ini, makanya saya banyak modelnya. Ini masih stok-stok lama. Saya yakin stok-stok yang begini udah jarang nih. Semua dijualnya tipe seperti ini. Ini banyak nih. Osram pun pakai tipe ini ya. Jadi makanya Osram merek memang bagus. Cuman Osram itu produknya banyak kan buatan Cina itu ya. Osram pun bohlamnya bukan bohlam yang tipe begini, tapi tipe yang begini. Anda kalau ngomong tipe ini dengan tipe itu bagus mana, ya tentu tipe itu yang lebih bagus ya. Ini kan geol-geol tuh, jadi sinar itu bisa bergetar ya di mobil. Saya ngomong apa adanya ya. Saya juga jual tipe ini, saya nggak tidak menjelek-jelekan, saya ngomong apa adanya. Saya juga jual bro, saya ngomong begini berakibat produk saya yang ini nggak bisa laku itu ya. Saya bisa laku ya, mau kita jual murah dah itu ya. Karena ada orang nawar, bisa nggak ya, bisa dah, yaudah kita kasih aja yang begini ya. Tapi kalau anda mau yang bagus, tentu tipe yang itu solenoidnya saya ngomong apa adanya ya. Osram pakai tipe ini, jadi kalau dibandingin dengan produk saya yang tipe itu ya kita berani diadu dah kalau soal bagus. Tapi kalau soal merek ya Osram menang lah ya itu ya. Jadi ini bohlam H4. Jadi anda mau beli bisa WhatsApp dengan saya. Kalau anda percaya dengan saya, anda silakan WhatsApp saya 089826938838. Tujuan saya bikin video ini supaya anda nonton, anda tahu. Jadi saya tidak mengulang-ulang, tidak capek-capek ngetik. Anda tontonlah video saya ya. Anda tinggal sebutkan mobil anda apa, nanti akan kita kasih harganya apa, berapa, tipe bohlamnya yang bagaimana, nanti kita pilihkan gitu ya. Karena saya udah ngomong tiap-tiap mobil berbeda gitu ya. Nggak sama bro tipenya, karena ada putaran sudut. Nah ini lubang ininya cuma begini, ada yang lebih cowakan lagi gitu ya, macam-macam. Makanya saya punya tiap-tiap mobil berbeda. Tiap-tiap mobil kita pakaikan yang tipe ini, hasilnya akan beda dengan tipe yang lain gitu ya. Seperti kadang-kadang saya ngomong ada bohlam yang untuk proyektor khusus bros, tapi dia kadang nggak percaya. Wah bilang sama aja sama di online, mau cari untung gede-gede ini itu. Ada orang yang ngoceh-ngoceh ke saya seperti itu. Saya ngomong apa adanya ya. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, tidak usah beli dengan saya. Tapi kalau anda yakin pede dengan saya, dengan omongan saya, silakan kita bisa lanjut di WhatsApp. Anda bisa kasih kirimkan nomor nama alamat, nanti saya kasihkan nomor rekening. Atau kalau yang mau online Bukalapak bisa lah ya. Saya juga nggak bisa menjamin 100% bagus, karena namanya barang elektronik bisa saja rusak gitu ya. Namanya barang elektronik bisa saja jebol,
bisa juga awet. Ya saya semoga juga Anda mau belinya awet lah 1 tahun 2 tahun gitu ya. Pabrikan juga mikir bikin barang nggak mungkin awet seumur hidup ya, karena nggak mungkin pabrikan hari ini produksi karena barangnya terlalu awet dia stop produksi, ntar 10 tahun lagi baru dia produksi Anda beli kan nggak mungkin juga, karena pabrikan saya yakin dia juga udah memprediksi umur ini gitu ya, karena pabrikan juga kan mau cari duit. Oke, terima kasih. Ya, satu hal lagi, Anda beli HID udah pasti terang ya, LED belum tentu, karena ada soal titik fokusnya ya, sorotan samping, sorotan atas bawah. Tapi kalau HID Anda nggak perlu khawatir, dia 360 derajat sinarnya. Nah, ini ada balas quick start dengan balas biasa. Ada yang bertanya sama saya pernah, terangan mana? Terang sama bro, hasil akhirnya akan sama. Jadi kalau Anda punya motor dijalanin di 201 meter gitu ya, terangnya akan sama, kecepatannya akan, top speednya akan sama, cuman waktu tempuhnya lebih singkat itu ya. Jadi maksudnya begini nih, ini quick start, ini kan standar. Nah, balas quick start itu akan lebih terang, cepet, akan lebih terang, lebih cepet, tapi terangnya sama gitu ya. Cuman ini agak lambat terangnya, tapi hasil akhirnya terangnya sama. Oh ya, HID yang saya tawarkan ini sekitar 2.800 lux maksimum ya, minimum 2.600 lux. Jadi 2.600 sampai 2.800 lux, dan keunggulannya dia 360 derajat cahayanya ya, tidak seperti LED yang ada bagian blank spotnya. Jadi 2.800 lux maksimum, 35 watt, mau merek apapun, tipe apapun yang tadi saya jajarkan di sini, mau basic, mau apa, mau generik lah orang sebutnya, intinya adalah 35 watt. Kalau diukur pakai watt meter, dia akan masuk waktu pertama kali nyala sekitar 45 watt, kemudian dia akan stabil di 40 wattan ya. 2.800 lux maksimum. Saya pernah nyoba, tapi saya sekarang tidak didemokan karena tangannya nggak, inilah megang mesti ngerakit dulu. Jadi intinya adalah 35 watt 2.800 lux, mau balas apapun itu ya. Jangan lupa deh, nanti saya akan bikinkan juga video mengenai CN Light Ball Shape dengan CN Light Straight dengan XGY, bohlamnya terang mana gitu ya, karena kan itu tiap-tiap merek, sama seperti motor Honda atau Yamaha gitu ya. Vario 150 VS Aerox gitu ya, sama-sama kan kelasnya, cuma beda dari satu dari Honda, satu dari Yamaha. Nah, ini juga kita akan ujikan, satu dari merek CN Light, satu lagi dari merek XGY. Bohlam-bohlam yang sekarang baru-baru merek Fahid, UPS saya nggak mengikuti ya, karena itu merek-merek baru. Saya masih merek-merek jadul lah, zaman dulu gitu ya, yang jam terbangnya memang udah pasti ya. 2.800 lux kalau Anda beli HID, terangnya itu pun udah 3 atau 4 kali dari halogen terangnya, dijamin ya. Kira-kira ada komentar apa, silakan di bawah pertanyakan, nanti kita akan buatkan video lainnya lagi. Oke, terima kasih. Nah, banyak juga yang bertanya dengan saya merek balasnya apa ya. Saya juga nggak bisa ngomong merek balasnya apa, karena kita sendiri Juragan Lampu tidak membuat merek gitu ya. Saya tidak mematenkan merek, saya tidak mendaftarkan merek, bikin paten gitu ya, seperti misalnya bakmi ayam 27, 21, bakmi kadut nomor 35, 36, kayak martabak sinar bulan 60, 46 ya, kayak martabak pecenongan 65, 73 ya, banyak seperti itu, karena ditiru-tiru. Intinya adalah Anda beli dengan Juragan Lampu, kalau Anda percaya ya silakan beli, tidak percaya, ragu dengan saya ya tidak usah beli, karena saya orangnya hobi, tidak memaksa. Anda mau beli syukur, tidak beli juga tidak masalah gitu ya. Jadi saya ditanya mereknya apa, saya tidak bikin merek bro. Balasnya saya datang begini, stikernya begini, tidak ada mereknya tuh, tulisannya cuma quick start gitu aja ya. Kalau ini saya juga nggak tahu nih stikernya, mereknya LODS HID Xenon, apakah ini merek juga kita juga nggak tahu itu ya, karena kebanyakan pabrikan kita hanya beli
dalam bentuk dus putih gitu ya, OEM. Anda mau bikin tempel merek sendiri bisa, karena dulu saya jujur terus terang pernah kerjasama dengan adik ipar saya menjual HID itu merek Lumens. Nah, kita bikin tuh stikernya merek Lumens, kepercetakan tinggal tempel itu ya. Saya cuma support barangnya, dia yang jual dengan merek Lumens. Jadi kalau ada yang beli waktu itu di Kaskus, saya yang jalanin, jadi dia yang dapat duit, saya tinggal dapat komisinya saja gitu ya. Tinggal potong komisi, jadi saya jalanin, kirim mereknya Lumens ya. Kita bikin waktu itu merek Lumens. Nanti coba saya cari deh ininya masih ada apa enggak. Jadi tinggal ditempel sebenarnya bro. Anda mau kasih merek apapun ya, ini tinggal dicabut ya, keret, tinggal bikin gitu ya, stiker dekal lah intinya kalau buat motor gitu ya. Oke, tidak usah dipikirkan soal balas. Nah, soal bohlam sekarang. Nah, banyak kan yang sering lihat di online jual bohlam begini 100.000, 150.000, 200.000, ada yang 300.000. Bentuk-bentuknya mirip, padahal ini Anda lihat sekilas memang mirip, tapi berbeda bro. Stiker-stikernya begini ya, semua tulisannya Supervision. Nah, ini ada yang ngomong ori atau enggak ya, kita juga nggak bisa ngomong. Karena yang saya tahu adalah bohlam ini kita dari XGY pabriknya. Kalau bahasa XGY itu adalah singkatan dari tulisan Mandarin ya, apa Jianpizi ya atau apa tuh ngomongnya. Seperti Anda ketik di keyboard Google itu kan ada, jadi bahasa Mandarin translate to bahasa Inggris ya, kita mau tulis bahasa Mandarin dari tulisan Inggrisnya. Jadi XGY Xing Quan apa, jadi disingkat X Xing X Quan itu G, jadi XGY. Jadi dari pabrik XGY. Kalau kita kepanjangannya apa pabriknya saya lupa ya. Jadi ini ada tulisannya begini. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda loh. Anda lihat ini biru sekali. Nah, ini bukan biru ya, ini agak ke putih, silveran ya. Jadi makanya kalau bagi Anda yang suka bilang price police gitu, yang ngecek harga di sebelah segini, ada loh yang udah beli sama saya, dia membandingkan, wah nih saya bilang udah kembalikan aja kalau ragu gitu ya. Kadang-kadang saya males berdebat atau bagaimana, karena ya tiap-tiap orang mempunyai barang yang berbeda-beda, walaupun kadang-kadang bentuk fisik berbeda ya. Seperti ini bohlam. Kadang-kadang saya pernah ngomong soal bohlam HID khusus buat proyektor, beda dengan bohlam untuk reflektor. Contohnya H11 deh. Anda punya mobil Toyota Rush dengan mobil Innova Ribbon. Innova Ribbon menggunakan H11 tapi dia reflektor. Bohlam Toyota Rush lama dia menggunakan H11 juga tapi proyektor gitu ya. Nah, Anda beli bohlam merek ini, Anda pasang di Innova Ribbon, bisa. Anda beli bohlam ini pasang di Toyota Rush, bisa. Nah, Anda beli bohlam ini dipasang di Innova Ribbon, bisa nggak? Bisa. Pasang di Toyota Rush, bisa nyala. Cuman kan hasilnya Anda belum tahu bagus gitu ya. Karena gini loh, tiap-tiap pabrikan bohlam itu mempunyai standar berbeda-beda. Kita nggak bisa ini ya. Kalau buat Anda yang nggak mengerti ya terima beres saja gitu ya. Contohnya nih, Anda lihat ini kaki 3 ya, jelas nggak nih handphone saya? Ini kaki 3, ini kaki 1, kaki 2, ini kita bilang kaki 3. Anda lihat tiang ini. Tiang ini adalah jatuhnya di kaki atas ya. Oke. Nah, bohlam satu lagi. Ini kaki 1, ini kaki 2, ini kaki 3. Tapi tiang ini jatuhnya di seberangnya kaki 3, ya. Beda loh. Nah, hasilnya akan beda, bro. Gitu ya. Jadi makanya saya ngomong ada bohlam khusus untuk mobil ini. Makanya kenapa kadang-kadang bos, ada yang WA saya nanya HID, makanya saya minta foto mobilnya depan. Jadi sebenarnya tata caranya kalau mau nanya lampu, kan terlalu banyak ya mobil ya, bingung saya juga. Nah, sebaiknya Anda WhatsAppin langsung lah foto mobil Anda bagian depan. Bukannya saya mau mencuri mobil Anda atau bagaimana, takut plat nomornya terlihat, nggak usah. Maksudnya adalah saya mau lihat, oh ya lampu mobilnya tipe ini gitu ya. Karena tiap-tiap mobil terlalu banyak, kadang-kadang tidak hafal gitu ya.
Jadi makanya lebih baik kirimkan, jadi kita bisa langsung, oh ya untuk mobil ini, nah saya bisa langsung rekomenkan gitu. Ya, karena tiap-tiap bolam itu berbeda. Jangan bilang kita jual mahal atau untungnya gede. Kadang-kadang ada orang yang ngeledekin kita, wah untungnya gede, mau cepet kaya. Semua orang dagang mau untung bro, tidak ada yang nggak mau untung. Ya, semua pasti mau untung, tapi kita juga tahu untungnya seberapa, ya. Bukannya kita jual semahal-mahalnya, mungkin semua orang juga mau jual barang mahal bro, nggak ada yang mau jual rugi, bener nggak, kecuali dia promo. Seperti anda ke Matahari, ke Ramayana, promo-promo juga itu bohong. Nggak mungkin dia mau jual rugi, sebenarnya untungnya mereka sudah dapat gitu ya, beli dua gratis satu, beli dua beli tiga lebih murah 50% atau segala macam, yang pasti mereka sudah untung pasti, nggak mungkin nggak mau untung gitu ya. Saya juga mau untung gitu ya, jadi jangan menyalahkan wah saya jual mahal atau bagaimana gitu ya. Saya ngomong apa adanya, karena ada orang bilang merasa oh di online ya beli saja di online, jangan nanya di saya gitu ya, karena saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah maksa anda untuk beli, tidak ini juga. Nah, yang penting saya bisa menjelaskan gitu ya, apa yang cocok untuk mobil anda, apa yang tidak cocok, apa yang perlu diperhatikan untuk mobil anda. Seperti bohlam ini adalah dua buah bohlam yang berbeda bro, tapi tipenya sama-sama H11 gitu ya. Tiap-tiap mobil tidak cocok. Nah, sepertinya anda mau beli buat fog lamp mobil Avanza atau Innova pakai balas ini H16 kan, bohlam fog lamp pakai ini. Kalau mau nyala sih nyala bisa terus terang, tapi kalau untuk bagus ya udah pasti terang, tapi meleleh. Nah itu kan anda perlu masukan, perlu konsultasi, bener nggak? Daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mendingan anda kan serahkan gitu ke ahlinya yang paham gitu ya. Jadi ini soal bohlam, tadi soal balas ya. Jadi saya sudah komat kami, terima kasih sudah menyaksikan. Kalau yang merasa keberatan buang-buang kuota anda ya tidak usah subscribe, tidak usah follow. Saya tidak memaksa juga, karena mau follow atau mau subscribe ya terserah anda, karena itu handphone anda, akun anda. Saya hanya memberikan informasi apa adanya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore. Ini video saya sore 13 April ya hari ini ya, kalau nggak salah, di musim virus. Semoga anda semua sehat ya, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan keluar rumah. Oke, semoga semua anda sehat dan kembali bisa beraktivitas ya. Kita udah kayak burung berkicau dikandangin, nggak bisa kemana-mana. Oke, kali ini video saya mengenai HID ya. Saya bikin ini, saya buat masukin ke Bukalapak atau ke online ya. Karena banyak yang bertanya ini itu, daripada saya ulang-ulang capek ngetik, capek jelasin. Nah, anda tontonlah video ini gitu ya. Saya jual HID. HID ini memang sudah terlambat, tapi boleh dibilang terlambat juga tidak, tapi ya saya bikinlah videonya karena saya masih jual. Gitu ya. Sebelum-sebelumnya katanya saya banyak bahas LED, katanya HID lebih bagus, tapi kok nggak pernah dibahas. Ya sudahlah, saya bahas barang yang saya jual, saya tawarkan. Jadi gini, banyak yang jual HID di online murah-murah, betul. Saya juga akui murah-murah, harganya pia-piaan, betul. Saya tidak bisa mengikuti mereka yang pia-piaan. Pia-piaan itu dalam arti kalau orang Cina ngomong begitu ya, pia-piaan. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin banting-bantingan gitu ya. Jadi hari ini dia bisa pasang di online di Bukalapak harga 150.000, besok dia jual 140.000. Besok lagi nggak mau kalah 130.000. Saya tidak mengikuti seperti itu. Anda mau beli barang saya silakan, tidak juga nggak masalah, karena saya memang pemain lampu yang istilahnya bukan hit and run, bukan nyemplung tiba-tiba cari untung terus pergi gitu ya. Sama seperti orang zaman sekarang, tiba-tiba dia bisa jualan masker harganya 2 juta, 3 juta, yang N95 ya bisa 5 juta, karena mereka hit and run, nyemplung sesaat, jual sesaat, untung sesaat, pergi ya. Saya jualan lampu bukan seperti itu. Saya tetap continue, saya ada usaha lain, saya jujur, tapi tetap kita di lampu
kita jalani, kita pegang gitu ya. Sebagai usaha utama, saya juga ada usaha lain, utama juga, sampingan-sampingan juga ada, tapi lampu memang di hobi saya, sebagian jiwa saya ya. Saya nggak bisa lepas dari main lampu gitu ya, karena saya demen yang terang-terang. Oke, segitu pembukaan. Nah, kita ngomongin soal balas dulu deh ya. Kadang-kadang di forum suka ngomong, memang sih ya zaman sekarang kayaknya lebih terkenal Fahid segala macam, Hilux pun sudah tertinggal. Saya juga tidak main di situ karena stok balas saya masih stok balas lama, bukan balas-balas barang baru gitu ya. Tapi istilahnya balas tersebut bagus, tidak ada masalah. Ya namanya barang pasti bisa rusak gitu ya. Namanya barang elektronik pasti bisa rusak. Anda beli balas, ada yang awet, ada yang juga kadang-kadang mati ya, namanya barang elektronik. Seperti Anda beli handphone lah, saya beli handphone Samsung, bagus-bagus aja. Ada orang yang beli handphone Xiaomi baru sebentar pakai, speakernya lah, inilah touchscreen ya, itu namanya barang elektronik ya. Jadi kita nggak bisa ngomong bagus, ya bisa aja lah rusak gitu ya. Oke, kadang-kadang orang suka mengecilkan saya dalam arti begini, wah bos lu jangan beli balas begini, jangan balas begini, bos ini mau balas jelek, balas generik, balas basic, balas DC, balas AC. Ya terserah, orang boleh mendeskripsikan, tapi saya mau menjelaskan apa adanya. Anda boleh percaya, Anda boleh ketawain saya, tapi saya jujur terus terang, saya sudah pernah ke pabrik balas ini, jadi saya percaya itu ya, ngambil dengan dia. Memang dia juga nawarkan casing-casing yang lebih bagus seperti zaman sekarang. Fahid kan, wah casingnya mewah ya, jadi orang tertarik, wah bagus, padahal ya itu juga harganya yang anda harus bayar gitu ya. Tapi yang penting adalah dalemannya ya. Ada yang bilang ini, oh balas generik, ini balas murah. Belum tentu bro, ada juga yang balas begini mahal dalamannya. Jadi Anda tidak bisa melihat casingnya saja. Anda bisa lihat casing ini sama-sama, tapi Anda lihat deh ininya. Ininya outnya berupa begini. Ini outnya adalah begini gitu ya. Nah ini outnya adalah begini. Jadi beda-beda bro. Jadi Anda nggak bisa ngomong balas ini jelek, balas ini bagus. Anda tanyakanlah yang punya barangnya, yang lebih berpengalaman gitu ya. Nah Anda lihat, nah ini dicor, kalau ini dibungkus kotak, nah ini juga dibungkus oleh kotak ya. Soketnya jadi beda, kabelnya beda, jadi nggak bisa memvonis wah ini balas generik, ini balas jelek. Belum tentu bro ya. Kabel di sini juga nih, ini kabelnya gede ya, isolatornya gede, tembaganya gede ya. Ini kabelnya kecil tuh ya, isolatornya kecil tipis. Nah ini sedang, nah itu beda-beda ya, beda-beda. Jadi dari arusnya, jadi kalau Anda pemain kabel ya, Anda tahulah kabel makin gede, ampere makin gede ya, tentu makin lebih terang gitu ya. Jadi makanya jangan berpatokan pada, kadang-kadang saya bilang, oh saya jual balas, oh jangan beli sama si juragan lampu, balasnya jelek, generik, ini itu, enggak juga. Jadi jangan terpengaruh omongan, jangan terpengaruh segala macam gitu ya. Jadi bentuknya memang basic, tapi kita nggak bisa ngomong dalamannya karena beda-beda gitu ya. Lihat dari fisiknya pun beda, kabelnya beda, dari pabrikan berbeda, karena kita sendiri tahu ya, namanya barang Cina itu sulit untuk dipaten karena siapapun bisa bikin gitu ya. Jadi seperti Anda lihat hand sanitizer zaman sekarang, orang bikinan botolnya kan sama. Botolnya beli yang di tukang plastik, botolnya yang 5.000 atau yang 2.000 itu satu botol, terus isinya kan komposisinya dari hand sanitizer kan bisa beda-beda ya, namanya juga homemade. Jadi ada yang isinya alkoholnya 70%, ada yang isinya air, ada yang isinya ya macam-macam lah, itu tidak standar ya. Nah botolnya kan tetap sama, tapi isinya bisa berbeda. Nah ini juga sama, casingnya bisa sama, tapi kan belum tentu dalamannya sama gitu ya. Jadi nggak usah terpengaruh orang ngomong ini itu. Yang penting adalah kita bisa jamin bagus, tapi tetap jamin bagus ya, namanya barang elektronik bisa saja rusak ya. Kita nggak bisa ngomong bisa awet 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, ya namanya barang gitu ya. Oke, jadi ini dari balas slim yang kita mau jelaskan, karena kita menjual berbagai macam ya. Kadang-kadang kita campur mix. Ini adalah balas slim yang orang sering bilang generik dan merendahkan kita punya produk. Tapi enggak, ini soalnya produk lama.
Kalau yang baru-baru casingnya udah nggak begini. Nah, ada satu lagi tipe lain. Nah, ini adalah tipe Fast Bright yang kita punya. Ini juga stok lama, makanya stikernya agak kumel nih, tapi barangnya sih saya berani jamin baru ya. Masih terbungkus. Jadi ini adalah tipe yang kita punya, balasnya Fast Bright. Fast Bright Quick Start, apa itu? Jadi tidak pakai jeda, langsung nyala, langsung nganteng, langsung ngaceng gitu ya. Cocok untuk yang dipakai untuk H4, buat ngedim gitu ya, siang langsung langsung teong gitu ya, langsung ngaceng. Jadi nggak menunggu jeda, Anda bisa beli pakai ini. Atau tipe ini juga, ini tipe Fast Bright, tapi ini juga stok lama nih. Saya juga bingung nih, ini barang baru ya, casingnya ditaruh begini, casingnya bisa begini ya, seperti oksidasi karatan gitu ya casingnya. Saya banyak nih tipe ini, tapi tuh oksidasi padahal banyak nih, masih ada stoknya seratusan kalau nggak salah. Jadi kalau ada yang minat boleh nih, tipe Fast Bright juga, Fast Bright atau Quick Start F35 kalau nggak salah ini ya. Stikernya sih belum saya tempel nih, saya nggak ketemu stikernya soalnya ya. F35 kalau nggak salah. Nah, ini tipe Fast Bright, jadi langsung nyala juga, tapi ya gitu, ini barang baru, cuma casingnya tuh, jadi seperti barang bekas gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ini, padahal ini stok lama juga, bukan stok baru ya. Nah, kalau yang balas tebal seperti ini, biasa saja, 35 watt ya, ini semua, bukan 55, 35. Jadi kalau Anda beli HID dengan saya ya, kita kalau Anda ada request mau slim ya slim kita kasih, mau yang balas tebal kita kasih, mau yang quick start ya kita quick start gitu ya. Terserah maunya gimana, Anda bisa request harga 700-an lah ya. 600, 700 sampai maksimal sejuta deh. Ya, HID. Balasnya bisa pilih. Ini baru kita bahas balasnya, belum kabel setnya. Kabel setnya juga banyak macamnya bro, yang kabelnya tipis, kabelnya tebel ya, macam-macam. Jadi makanya harga ada kualitas gitu ya. Jadi ini balas yang saya cekin sampai saat ini 13 April 2020, karena kita tidak import baru, zamannya lagi susah nih sekarang, import juga susah, lama udah gitu bea cukai juga harganya kan naik kemarin, dolarnya pun tinggi ya. Jadi kita ngebongkar stok-stok lama untuk dijual gitu ya. Memang saya ada, cuman ya itu karena memang musim virus ini kita agak santai, jadi saya bongkar-bongkar gitu ya. Oke, ini balasnya. Oke, kita bahas bolamnya ya. Di depan saya ada satu buah proyektor ya, bolamnya H11. Aslinya adalah memakai bolam halogen. Contohnya proyektor ini dipakai di mobil Honda BR-V, CR-V yang lama. Kalau di Toyota mungkin di Rasterios, di Avanza juga bisa pakai proyektor ini. Fortuner lama juga. Pokoknya yang bolam-bolamnya menggunakan H11 ya. Pajero Exit yang lama juga seperti ini. Bohlamnya menggunakan halogen gitu ya, H11 atau HIR2 ya. Jadi bohlam-bohlam proyektor halogen. Nah, kita akan mendemokan berbagai macam bohlam, cocok atau tidaknya ke ini proyektor ya. Nanti kita akan cocokkan mana yang oke, mana yang tidak oke. Nah, kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 gitu ya. Jadi belum tentu semua bohlam itu cocok juga ke proyektor gitu ya. Bermacam-macam, ada juga bisa nggak cocok, atau ada blank spotnya, atau nggak fokus, atau ya segala macam, banyaklah masalahnya. Nah, di sini saya akan memberitahu hasilnya ya, hasil outputnya, cocok atau tidaknya itu bohlam ya. Makanya jangan lupa follow atau subscribe. Kalau yang orang bilang saya banyak ngomong, banyak cincong, banyak bacot, ya nggak usah lah, nggak usah subscribe, nggak masalah. Saya juga tidak memaksa Anda untuk subscribe, tidak memaksa Anda untuk nonton. Yang penting kita menunjukkan ini kita buat jualan juga gitu ya. Oke, kita akan rakit dulu, nanti kita tesnya lah ya. Ini kita sudah pasang ya, bohlam yang pertama kita akan uji coba. Nanti Anda bisa bandingkan sendiri mana bohlam yang bagus ya antara dua bohlam itu.
Nah, ini proyektor kita nyalakan dulu. Ini sebagai contoh, ini adalah proyektor Honda BR-V atau Honda CR-V lama. Bukan CR-V lama yang Gen 3 ya, CR-V yang Gen 4 tapi yang masih lama. Kalau sekarang kan sudah CR-V turbo. Nah, ini outputnya seperti itu ya. Anda lihat lebarnya dari sini ke situ. Ya, seperti ini bohlam. Ini salah satu bohlam H11 HID ya. Ya, Anda lihat outputnya seperti itu. Ini outputnya mungkin belum tajam atau segala macam karena ini proyektornya kotor ya, saya tidak bersihkan. Cuma saya mau membuktikan bahwa outputnya seperti ini. Beda bohlam, beda output. Makanya Anda perlu konsultasi ke saya sebelum beli. Makanya Anda beli dengan saya bukan hanya sebagai beli, tapi Anda konsultasi mana yang cocok. Kalau Anda percaya boleh lanjut, kalau tidak merasa saya banyak ngomong, banyak cincong ya nggak usah lanjut, tidak masalah karena saya tidak memaksa ya. Jadi ini outputnya seperti ini dengan bohlam A ya. Ya. Oke, kita matikan dulu, nanti kita ganti bohlamnya. Ini bohlam kedua yang akan kita tes nyala. Kita nyalakan dulu ya supaya dia stabil. Nah, seperti ini bohlam kedua. Anda bisa lihat nggak bedanya di mana? Kalau belum bisa lihat bedanya ya berarti kurang banyak melihat ya. Kita nggak membicarakan dari sisi warnanya, tapi dari sisi outputnya. Ya. Kalau dilihat di depan tembok ini deket, nah di sini ada satu buah garis nih, blank spot. Nanti kalau di jalan, nih kelihatan ya, ada garis hitam. Nanti di jalan Anda akan melihat satu buah garis. Kelihatan ya. Kalau di sini sih kelihatannya sih kecil ya. Tapi kalau di jalan malam, ini Anda di aspal bakal lihat itu satu garis. Nah, garis ini nih, karena dia ada satu garis ya. Ini bohlam yang kedua kita tes. Ada satu garis ya, garis vertikal di bawah step cut off tuh, garis vertikalnya ada bagian garis blank spot ya. Oke, kita akan kembalikan nyalakan yang bohlam pertama. Sudah kembalikan ke bohlam pertama, kita nyalakan dulu. Jadi jangan dibahas mengenai warna cahayanya, tapi Anda lihat dari patternnya ya. Oke, patternnya. Jadi saya kasih satu clue adalah tadi garis. Nah, kita lihat di sini ya, patternnya berbeda kan. Nah, garis blank spotnya ini tipis dibandingkan tadi ya. Ini patternnya seperti ini, tapi kalau makin menjauh makin cakep. Nah, beda dengan yang tadi loh. Yang tadi begini saja sudah cakep, tapi dia ada satu garis blank spot di tengah, di bawah jet. Nah, sedangkan jetnya ini akan hasilnya seperti itu. Garis blank spotnya mudar, gitu ya. Jadi makanya beda bohlam, beda balas. Bukan beda bohlam, beda balas. Jadi proyektor sama, bohlamnya beda, hasil outputnya akan beda. Ya. Walaupun kita balasnya ini sama, kita ganti balas pun jadi outputnya berbeda. Kalau itu di keterangan mungkin dan di warna cahaya ya. Tapi kalau ini berbicara output, ya, Anda bisa lihat outputnya di sini tidak ada blank spot, tapi jetnya berubah, ya. Nah kalau ini sempurna. Kalau tadi dekat saja sudah sempurna, tapi dia ada blank spot. Ya, ada blank spot di garis tengah ini nih. Kalau ini kan tidak ada, ya. Adapun hanya tipis, cenderung tidak ada. Tapi output jetnya seperti ini di jarak dekat. Ya, jadi maksud saya mau memberikan kesimpulan bahwa bohlam beda, hasil output akan beda walaupun proyektornya sama. Nah,
Mana yang cocok di proyektor Anda, di headlamp Anda silakan konsultasi ke saya. Saya menjual, jadi jangan bertanya mereknya, saya menjual apa yang cocok menurut mobil Anda gitu ya. Jadi kalau Anda sepakat dengan saya atau Anda berminat, ya silakan kita bisa lanjut berdiskusi di WhatsApp. Tapi kalau merasa saya banyak ngomong atau ini itu, ya nggak usah beli karena saya tidak memaksa. Itu ya, cuma maksudnya saya adalah mau menjabarkan bahwa beda bohlam di proyektor yang sama pun hasilnya akan berbeda. Ini kita bahas HID loh. Ini di HID, di LED pun seperti itu ya. Jadi bermacam-macam masalah, kendala. Kadang-kadang orang bilang punya saya bagus, punya saya nggak begitu bagus, punya saya kok begini begitu. Nah itu ya saya tunjukkan di video ini ya. Terima kasih. Kondisi mati, ada cahaya, nyala. Oke, ini lampu dekat, ini lampu jauh. Lumayan padat di tengah nih, mantep dah. Ini coba dipakai jalan-jalan dulu keluar. perdana. Om, ini saya coba di jalan, mantep Om, benar-benar juara Om, juara, nggak rugi lah pada halogen. Biasanya mata saya harus fokus banget, sekarang nggak terlalu fokus. Ini lampu jauhnya